Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Tidak mungkin bagi Sirze untuk menemukan kuncinya tanpa bantuanku, kata Bai Zansheng, bahkan jika saya memberitahu Anda siapa itu, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah Yao Ze menjadi gelap, jika kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu, tunjukkan sesuatu, katanya dingin, Anda akan mati dengan mudah jika Anda hanya tahu cara berbicara. Tuan Ze, jangan percaya omong kosongnya. Mao Haokong berkata dengan tergesa-gesa, orang yang mencuri kuncinya adalah klan iblis abu-abu yang melarikan diri dari celah di segel 5 Gunung Awan. Apa? Sebagian besar orang yang hadir terkejut, bahkan Fei Cheng dan Yuan terkejut, tiba-tiba, mata mereka tertuju padanya. Tubuh Yao Ze gemetar saat dia berseru, klan iblis abu-abu. Matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan semua seniman bela diri ketakutan, mereka hanya merasa bahwa niat membunuh begitu dalam sehingga hampir membekukan tubuh mereka. Mao Haokong adalah orang pertama yang menanggung beban beratnya, dia sangat takut sehingga dia gemetar. Wajah Yao Ze sangat gelap, dan tubuhnya hampir berubah menjadi iblis tak terkendali. Kapan klan iblis Azure melarikan diri? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah sebesar itu? Gigi Mao Haokong bergetar terus-menerus, dia sama sekali tidak bisa menahan tekanan aura Yao Ze, dia gemetar dan berkata, sudah lama sekali, saya tidak yakin, jadi saya tidak memberitahu Anda, Sir. Pemenang 100 pertempuran tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, Mao Haokong, kamu telah memfitnahku karena berkolusi dengan ras iblis, sekarang, semua orang dapat melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan? Dua penguasa wilayah suci, tolong periksa detailnya. Jadi begitulah adanya, Tetua Agung sebenarnya berkolusi dengan ras iblis, dia bahkan menyebut rusa kuda dan menyebutnya pencuri. Ada desahan dari sekeliling, ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Mao Haokong. Fei Cheng memelototi Mao Haokong, dia sepertinya menyalahkannya karena menyembunyikan masalah iblis abu, tetapi juga tampaknya menyalahkannya karena terlalu bodoh untuk mengekspos dirinya di tempat, mempermalukan mereka berdua. Yao Ze sangat marah dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa tujuanmu, jika kamu tidak memiliki nilai apapun, aku akan membunuhmu sekarang karena menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Wajah Mao Haokong menjadi pucat, namun, karena hal-hal telah terjadi seperti ini, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga, jika dia berjalan menyusuri jalan ini sampai akhir, dia akan menjadi raja, jika dia kalah, dia akan menjadi bandit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Ze, tolong bunuh pemenang 100 pertempuran, aku pasti akan bertanggung jawab untuk menemukan kuncinya. Dan tujuan kita sama. Seorang tetua di belakang 100 pemenang menegur, bocah tak tahu malu, kamu akhirnya mengakuinya. Mo Xiaochuan tiba-tiba tertawa, haha, kita dalam masalah sekarang, apa yang harus dilakukan kedua penguasa zona suci? Petik 2. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kaisar Muda Haolian memelototinya, kita jelas akan menangkap pengkhianat yang sebenarnya. Mungkin tidak demikian, Mo Xiaochuan tertawa. Kaisar Muda Haolian memiliki ekspresi riang di wajahnya saat dia berkata, saya tidak percaya, mungkinkah wilayah suci juga berkolusi dengan ras monster? Sebenarnya, aku juga tidak percaya, mari kita perhatikan baik-baik, kata Mo Xiaochuan. Ekspresi Fei Cheng dan Yuan sangat tidak sedap dipandang, mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Sudah pasti dia tidak bisa lagi bermain dengan Mao Haokong, tetapi jika dia berdiri di sisi para pemenang, bukankah dia harus berurusan dengan Yao Ze? Setan besar di depannya jelas merupakan transendensi ilahi, bukankah dia mencari kematian? Yao Ze sepertinya hanya peduli dengan masalah iblis abu, bagaimana kekuatan Chang Yao? Mao Haokong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, ketika Chang Yao melarikan diri, saya pikir dia sudah mati, saya tidak menyangka dia masih hidup, namun, dia ditipu oleh Zi Taiqing itu. Apa gunanya kamu jika kamu tidak tahu apa-apa? Kata filsuf Yao dingin. Mao Haokong terkejut, dia segera merasakan niat membunuh yang kuat melonjak ke arahnya, dia dengan cepat berkata, saya dapat membantu Anda menemukan kuncinya, bagaimanapun,
saya adalah Penatua Agung dari Prefektur Seribu Gunung, saya tahu kuncinya dengan sangat baik, saya juga akrab dengan medan pegunungan ini. Aku telah menyimpan kunci itu selama hampir 100 tahun, jawab Bai Zhang dingin, bagaimana kamu bisa lebih akrab dengannya dariku? Dan saya tahu bagaimana menemukannya. Petik 2. Mao Haokong terkejut dan berkata dengan marah, kamu telah memenangkan 100 pertempuran, Bian. Jika itu masalahnya, maka tetua agung sama sekali tidak berguna. Yao Ze tertawa dingin, dia mengangkat tangannya dan memainkan beberapa senar sitar di udara. Saat dia memainkan senar, mereka menembakkan halo yang kuat. Jangan. Mao Haokong merasakan niat membunuh dan ketakutan karena akalnya, dia dengan cepat melarikan diri. Ledakan. 2 senar terdengar, dan 2 lingkaran cahaya menghantamnya satu demi satu, langsung meledak menjadi daging cincang, yang tertiup angin. Ekspresi semua orang berubah drastis. Sebagai tetua agung dari Prefektur Seribu Gunung, Mao Haokong sangat kuat, tetapi dia masih terbunuh dalam satu gerakan. Seluruh tempat segera terdiam, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Sangat tidak berguna, kata Yao Ze menghina, untuk berpikir bahwa saya bahkan memetik 2 senar. Ayo pergi, aku akan pergi mencari Chang Yao itu. Dia menoleh ke Bai Zhang dan berkata. Hati semua orang bergetar, tampaknya minat pihak lain pada iblis Azure berada di atas kuncinya. Kedua orang suci itu saling memandang, hati mereka tidak yakin, tapi tidak peduli apa, mereka tidak bisa memulai konflik dengan iblis ini. Tujuannya adalah untuk membuka segel 5 gunung awan, dan sebagian besar dari orang-orang ras iblis ini sama, dia hanya perlu menonton dengan tenang dan menyelamatkan masalah. Bukankah 2 penguasa tempat suci ingin menyimpan kunci 5 gunung awan jika iblis mengambilnya? Kaisar Muda Haolian bertanya dengan rasa ingin tahu, sekarang iblis yang mencuri kunci telah muncul, mengapa kalian berdua tidak bergerak? Fei Cheng dan Yuan sama-sama malu saat mereka memelototi Kaisar Haolian Muda, jika penampilan bisa membunuh, Kaisar Muda Haolian pasti sudah hancur berkeping-keping. Mo Xiaochuan tertawa dan berkata, kamu seorang kepala blok, bukankah kamu hanya mempermalukan kedua tuan dengan mengatakan ini? Dengan kekuatan kedua tuan, jika mereka bergegas, itu akan menjadi bunuh diri, tetapi jika mereka tidak terburu-buru, mereka akan kehilangan muka. Dalam dilema seperti itulah Anda pergi untuk bertanya, yang terlalu tidak bijaksana, jika kedua Daren menjadi marah karena malu dan mengalihkan kebencian mereka kepadamu dan mengambil nyawamu, jangan salahkan kakak laki-lakimu karena tidak menyelamatkanmu. Saya mengerti, aku salah, Kaisar Muda Haolian mengangguk. Wajah Fei Cheng dan Yuan pucat karena marah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin, mereka ingin membunuh Mo Xiaochuan dan Mo Wuji berkali-kali di dalam hati mereka. 100 pemenang berbalik dan berkata kepada salah satu tetua, Matahari Tetua, ketika saya tidak di sini, Anda akan mengambil alih posisi pemimpin sekte, kalian semua harus membantu dengan sekuat tenaga. Pemimpin sekte, hati-hati. Orang tua itu terkejut dan dengan cepat berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk kembali hidup-hidup, jika saya tidak bisa, Prefektur Seribu Gunung akan ada di tangan Anda mulai sekarang, kata Bai Zhang. Orang-orang lainnya juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, enggan pergi. Yao Ze semakin tidak sabar, dia berkata dengan dingin, jika kamu menunda waktuku dan membiarkan iblis abu melarikan diri, aku akan menggunakan seluruh Prefektur Seribu Gunung sebagai pengorbanan darah. Ekspresi semua orang berubah drastis, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Segel giok itu telah ditinggalkan oleh kepala Prefektur Seribu Gunung sebelumnya dan kesadaranku, tidak mungkin bagi Chang Yao untuk menghapusnya dalam waktu singkat, kata Bai Zhang. Dia memandang mereka berdua dan berkata, Nyonya, tolong jaga pintu masuk yang tertutup untuk mencegah orang lain memanfaatkan situasi ini. Keduanya mengerutkan kening, pemenang 100 pertempuran mungkin tidak akan bisa menebak bahwa tujuan mereka adalah untuk membuka segel. Jangan khawatir, serahkan saja pintu masuk penyegelan untuk kita berdua, kata Fei Cheng. Yao Ze mendengus jijik dan berteriak, ayo pergi. Setan dan 100 pertempuran yang menang berubah menjadi garis-garis cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Ayo pergi juga, kata Mo Xiaochuan dengan cemberut. Mereka bertiga mengikuti cahaya. Wajah Fei Cheng menjadi gelap, dia ingin menghentikan mereka, tetapi dia memikirkannya dan berhenti. Dia menoleh ke Penatua Sun dan berkata, di mana pintu masuk ke Meterai?
Cepat bawa kami ke sana. Tuanku, tolong ikuti saya, Penatua Sun tidak berani menunda. Jun Ruyun berdiri di langit dan merenung sejenak sebelum buru-buru mengejar Mo Xiaochuan dan yang lainnya. Di lembah yang dalam di antara pegunungan yang tak berujung, sebuah air terjun mengalir ke bawah, membuat suara keras. Seberkas cahaya merah mendarat di dalam dan memperlihatkan sosok di depan air terjun, itu adalah Tuan Yang. Memegang segel giok dari Master Sekte Rumah Qianji di tangannya, dia tampak marah dan berkata pada dirinya sendiri, kunci penyegelan. Dia membuat gerakan yang mengejutkan, dia melemparkan segel giok ke udara dan kemudian meninju. Segel giok terus berkedip dengan semua jenis cahaya di udara, dan segel serta pembatasan dipicu satu persatu, namun, mereka masih tidak bisa menahan pukulan jahat itu, di bawah kilatan lampu merah, semua batasan dilanggar. Segel giok sepertinya memiliki roh, ia mengeluarkan suara menusuk telinga dan mencoba melepaskan diri dari pengekangan kekuatan tinju. Tes, senjata tingkat yang mendalam hanya ingin melarikan diri dari tanganku. Itu benar-benar F***sick up. Tuan yang meningkatkan kekuatan tinjunya dan segel giok kehilangan perlawanannya, cahayanya meredup dan hampir hancur. Tiba-tiba, ekspresi Tuan yang berubah dan dia berteriak ketakutan, siapa itu? Rasa kematian merayap ke dalam hatinya, dan kekuatan pedang yang kuat muncul di belakangnya, memotong udara. Dia tidak ragu bahwa jika dia terkena pedang itu, dia akan dipotong-potong di tempat. Tuan yang terkejut, dia tidak peduli untuk menghancurkan segel giok, tubuhnya berkedip dan dia menggunakan teknik pelarian darah, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Desir, pedang Qi melintasi ruang di mana dia berada, merobek retakan panjang dan memotong air terjun. Kemudian, seberkas cahaya hijau muncul di udara dan mengambil segel giok. Ini kamu. Setelah Tuan yang menghindar, dia muncul kembali beberapa ratus kaki jauhnya, matanya merah saat dia menatap dingin pada sosok itu adalah pria yang menyergapnya di halaman. Memegang segel giok, Yun Xiao berkata dengan santai, situasinya benar-benar rumit, orang yang menjaga segel ingin membuka segel, tetapi orang yang disegel ingin melindungi segel, mengapa dunia ini begitu aneh? Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu ingin membuka segel atau melindunginya? Tuan yang bertanya dengan dingin. Aku ingin melindungi segel sebelumnya, kata Yun Xiao, sekarang, saya akan menghancurkannya. Tuan yang tercengang, dia tidak mengharapkan jawaban ini, selain itu, wajah Yun Xiao penuh dengan ketulusan, jelas, dia tidak, dan tidak perlu berbohong padanya. Mengapa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, Yun Xiao menghela nafas, dunia ini benar-benar seperti permainan catur, dan itu berubah sepanjang waktu, saya tidak bisa menahannya, aku penasaran, mengapa kamu ingin menjaga segel dan tidak membiarkan temanmu keluar? Tuan yang melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, ini urusanku, kamu tidak perlu peduli. Saya mengerti, Yun Xiao mengangguk, setiap keluarga memiliki kesulitannya sendiri, dia berbalik dan hendak pergi. Berhenti, Tuan yang tiba-tiba berteriak, dengan kilatan cahaya merah darah, dia berdiri di depan Yun Xiao dan berkata dengan dingin, tinggalkan segel giok itu. Apakah menurut Anda itu mungkin? Yun Xiao terkekeh, apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2, Tuan yang menatapnya dengan dingin untuk beberapa saat sebelum berkata, segel giok ini telah terkontaminasi oleh darahku, bahkan jika Anda mengambilnya, itu tidak berguna. Yun Xiao menatap segel giok di tangannya, benar saja, ada noda darah di atasnya, dan kekuatan artefak itu melemah. Terima kasih atas pengingatnya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra guntur dengan satu tangan dan menamparnya langsung ke segel giok, segera, kekuatan guntur mengalir keluar dan mencuci seluruh segel. Segel itu berkedip dengan kilat, dan suasana suram dari sebelumnya tersapu, sekarang penuh dengan energi spiritual. Ah, Anda, Tuan yang tercengang, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, apapun yang telah terkontaminasi oleh teknik darahnya tidak pernah dipulihkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu guntur ilahi Yun Xiao adalah hal yang paling benar di dunia, yang mengkhususkan diri dalam melawan semua jenis seni jahat. Selain itu, sebagai alkemis tingkat 9, pemahaman Yun Xiao tentang artefak yang mendalam jauh melampaui orang biasa. Tinggalkan segel giok. Tuan yang sangat marah dan kesal dengan kecerobohannya sendiri karena membiarkan pihak lain merebutnya,
dia segera menyatukan telapak tangannya di depannya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Yun Xiao dan melemparkan pukulan telapak tangan. Sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit seperti kabut dan asap, membungkus Yun Xiao dalam sekejap. Yun Xiao menyingkirkan segel giok tanpa tergesa-gesa, lalu membentuk segel dengan kedua tangan, memanggil segel emas besar yang menembus cahaya merah darah dan menabrak musuh. Mengambang seperti mimpi, terbang dengan anjing laut. Ledakan. Tanda itu langsung meledakkan kekuatan telapak tangan lawannya dan mengirim tuan yang terbang ratusan kaki jauhnya. Mata tuan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu jelas hanya bintang 9 puncak, dari mana kamu mendapatkan kekuatan yang begitu kuat?" "Kamu meminta terlalu banyak," kata Yun Xiao, "suasana hatiku sedang baik sekarang, jadi aku bisa melepaskanmu, jika tidak, kamu akan dijatuhi hukuman mati karena serangan diam-diammu terhadapku di halaman kecil. Aku tidak akan pernah membiarkanmu membuka segelnya." Tuan yang berkata dengan dingin. Dia hampir berteriak keras saat tangannya terus membentuk segel, sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, setiap sinar tampak berubah menjadi sosok manusia, meratap kesakitan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi dunia darah, bahkan warna air terjun itu berangsur-angsur diwarnai merah. "Iblis ingin melindungi segel 5 gunung awan dengan sangat putus asa," kata Yun Xiao sambil menghela nafas, "ini benar-benar menyedihkan. Pergi ke neraka." Kekuatan di tubuh tuan yang menjadi semakin ganas, dia meraung, darah gelap melahap surga. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengembun, seperti jaring kabut darah, melahap dari segala arah. Kabut darah tidak hanya merusak kekuatan Yuan Kaisar Qi, tetapi segala macam ratapan juga bisa terdengar dari dalam, seolah-olah itu dari neraka, dan itu menyerang altar spiritual dan lautan kesadaran seseorang. Yun Xiao menyatukan tangannya dan perlahan memisahkannya, mengeluarkan petir yang menerangi wajahnya dengan lampu hijau. Cincin bintang meledak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kilat, kekuatan dunia guntur seperti 10.000 kuda yang berlari kencang, menyerang dunia merah darah. "Beri aku kuncinya," tuan yang meraung, "berikan padaku." Dia benar-benar gila, dan seluruh pribadinya telah kehilangan bentuknya, dia berubah menjadi bayangan darah, dan dia seperti roh raksasa yang tergantung di langit. Makhluk hidup berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang dunia guntur, ingin merobeknya. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Yun Xiao melakukan mantra guntur dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi saat dia bernyanyi, angin dan guntur menggerakkan 9 surga. Ledakan, awan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, dan awan hijau tak berujung menelan dan meludah, secara bertahap membentuk bentuk naga, dengan raungan panjang, itu mengguncang 9 surga dan menukik ke bawah. Yao Ze dan yang lainnya juga dikejutkan oleh fenomena di langit, mereka semua meningkatkan kecepatan mereka dan terbang menuju naga petir. 9 naga petir surga menukik ke bawah seperti meteorit yang jatuh ke tanah, langsung bergegas ke lembah. Ledakan, lembah yang basah kuyup di lautan darah yang tak terbatas langsung menimbulkan ribuan petir, dan lapisan cincin bintang meledak, bergegas ke segala arah. Gunung yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi abu. Tubuh tuan yang langsung dihancurkan oleh petir, dia meratap dan tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya, dia menyusut dan akhirnya berubah menjadi setetes esensi darah, yang menghilang ke dalam petir. Yun Xiao menyingkirkan petir di langit, pada saat ini, area dalam jarak 10.000 kaki telah diratakan, dia mengingat situasi ketika setetes esensi darah lolos dan bergumam pada dirinya sendiri, teknik elementalis darah memang cukup jahat untuk membiarkannya melarikan diri, namun, kemampuan elementalis darah orang ini tampaknya tidak sesederhana itu, tampaknya terkait dengan tubuh utamanya. Namun, dia tidak bisa repot-repot peduli dengan hal-hal ini, bahkan wilayah suci ingin melepaskan ras iblis, saat ini, dia hanya ingin memecahkan segel 5 gunung awan, menyelamatkan Luo Yunsang, dan kemudian pergi bersama semua orang. Pada saat ini, dia mendongak dan melihat Yao Ze dan yang lainnya berhenti beberapa ribu kaki jauhnya, menatapnya dengan dingin. "Tuan Langit Awan." Para pemenang terkejut sekaligus senang, "Tuan Langit Awan." Yun Xiao memberinya sedikit anggukan. "Menguasai." Mo Xiao Chuan dan 2 lainnya juga tiba dalam sekejap, dan mereka terbang di belakang Yun Xiao.
Yun Xiao mengalihkan pandangannya ke Jun Ruyun, yang menatapnya tidak jauh, dia tersenyum dan tidak berkomentar. Seluruh tubuh Jun Ruyun bergetar, dan emosi yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia diliputi keterkejutan, meskipun dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah reinkarnasi tuannya, ada emosi yang tidak bisa dia mengerti, itu perlahan menghangatkan darahnya dan membuatnya gelisah. Bagaimana dengan iblis abu? Yao Ze bertanya dengan ekspresi gelap. Apakah Anda berbicara tentang iblis berlumuran darah? Yun Xiao menatapnya dan bertanya, maksudmu iblis? Petik 2. Tubuh Yao Ze sedikit gemetar, tidak bisa menenangkan emosinya, dia berkata dengan cemas, itu benar. Di mana dia? Yun Xiao mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata, maaf, itu saja, dia menjadi setetes darah oleh petirku, dan dia segera melarikan diri. Melarikan diri dengan darah. Yao Ze berteriak kaget, seluruh tubuhnya menjadi suram seolah-olah dia diselimuti kabut, dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Siapa iblis abu-abu itu? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu penting? Petik 2. Udara dingin di sekitar Yao Ze terus melonjak saat dia berkata, ini lebih dari penting. Bagaimana dengan kunci 5 segel gunung awan? Yun Xiao tiba-tiba tertawa, kuncinya secara alami ada pada saya, Anda ingin merebutnya. Katakan dulu, apakah kamu akan menjaga segel atau mematahkannya? Serahkan saja kunci dan slip emas Kaisar Iblis, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Yao Ze tahu bahwa dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan, dia memeluk udara dan segera menyulap kecapi, dia memainkan silver strings dan beberapa berkas cahaya perak ditembak jatuh. Ayo pergi, Yun Xiao berteriak saat matanya berubah menjadi merah darah dan dia membalikkan ruang, memindahkan dirinya sendiri, Mo Xiaochuan, dan yang lainnya menjauh. Ah! Jun Ruyun berteriak ngeri saat dia menatap Yun Xiao dengan tidak percaya, matanya berwarna merah darah, dan aura jahat menyembur keluar dari mereka, itu sangat akrab sehingga dia gemetar di sekujur tubuhnya, meskipun alasannya terus mengatakan kepadanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Tuan. Jika kamu tidak menyerahkan kunci dan slip emas hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Tangan Yao Ze mengubah nadanya, dan secepat hujan, jaring raksasa jatuh dari langit. Kalian bertiga, mundur, kata Yun Xiao kepada Mo Xiaochuan. Mereka bertiga buru-buru mundur, mengetahui bahwa mereka hanya akan menjadi beban dalam pertempuran yang luar biasa ini. Jaring raksasa itu padat dan tidak memiliki tubuh fisik, sebaliknya, itu dibentuk oleh simbol musik yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti air yang mendidih sungai, terus-menerus mengaduk ombak. Menarik, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan di depannya, dan awan berbintang berputar-putar di mata kanannya, seolah-olah telah membentuk ruangnya sendiri. Helios Luna, dengan dua kata ini, seluruh jaring raksasa memasuki matanya dan menghilang ke langit. Apa? Yao Ze sangat terkejut hingga matanya hampir keluar, dia belum pernah melihat hal yang keterlaluan seperti itu. Dentang, 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 dia memainkan kecapi lebih cepat, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, memotong langit. Yun Xiao perlahan menutup mata kanannya dan melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, di dalamnya ada pola iblis yang bergulir dan cahaya mengkilap murni. Bila suara yang tak terhitung jumlahnya menembus langit dan menembus gendang telinga orang-orang saat mereka mengenai tubuh Yun Xiao, menghasilkan suara gemerincing, tetapi mereka tidak bisa menembus perisai cahaya ilahi tiga warnanya. Semua iblis tercengang, termasuk Yao Ze sendiri, mulutnya terbuka lebar, dan dia hampir linglung. Jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkanmu meretasnya tanpa bisa memindahkannya, bagaimana dia bisa bertarung? Kamu benar-benar membuka 7 dari 8 gerbang tubuh ilahi. Yao Ze akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia menekan keterkejutan di hatinya dan menggertakkan giginya, tidak heran Anda dapat bersaing dengan saya dengan kultivasi bintang 9 puncak Anda. Tapi dalam hal kekuatan fisik, kami iblis adalah yang kuat. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan otot-ototnya menonjol, seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau, dan dia lebih dari 3 kali lebih besar dari sebelumnya, sepasang tanduk hitam pekat tumbuh di dahinya.
Dia memegang kecapi di tangannya dan menamparnya dengan segel mantra, itu langsung dibuka dan berubah menjadi pedang tajam. Wah! Dengan kilatan cahaya sabar di langit, tubuh Yao Ze menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia muncul di belakang Yun Xiao dan menebas. Seluruh ruang sebenarnya dikompresi oleh cahaya bilah, tetapi tidak hancur atau robek, yang sangat aneh. Tuan Ze adalah pemimpin iblis lapis baja, salah satu iblis tertawa, dia yang terbaik dalam rasnya dalam hal kekuatan fisik. Manusia yang menggelikan ini benar-benar berani memamerkan keahliannya di hadapan seorang ahli. Pria ras monster lainnya berkata dengan ekspresi serius, orang ini telah membuka 7 gerbang tubuh ilahi, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai kesuksesan fenomenal dalam tubuh fisiknya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan baju besi Sir Ze, dia seharusnya tidak terlalu lemah. Yun Xiao juga bisa merasakan ketajaman cahaya, jadi dia tidak berani ceroboh, dia terus melambaikan tangannya ke udara, menggunakan mantra transformasi naga untuk menamparkan mereka di bilahnya dan memegangnya dengan kedua tangan. Ledakan, suara etar keras datang dari pedang, dan kekuatan menakutkan menyebar, memaksa Yun Xiao untuk mundur beberapa langkah, di bawah pengaruh kekuatan pedang yang tersisa, tubuh emas terus berkedip. Kekuatan yang sangat kuat, Yun Xiao terkejut, dan dia juga mendengar percakapan antara kedua iblis itu, ketika dia melihat Ze, dia melihat otot-ototnya telah membengkak seperti dinding besi, seolah-olah dia memang mengenakan baju besi. Mata Yao Ze dipenuhi dengan amarah saat dia mendengus. Klang, Silver Strings muncul dari pedang dan melilit tangan Yun Xiao seperti tanaman merambat. Wajah Yao Ze berbinar dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan ganas, pemanasan hampir selesai, saya sangat kecewa. Mata Yun Xiao tertuju pada tali perak, dan ekspresinya tetap tidak berubah, dia masih mengepalkan pedang dengan kedua tangan dan berkata, apa, kamu akan mengaku kalah? Haha, kamu sangat lucu, Yao Ze tertawa dingin, senar suara pada pedang iblisku dipadatkan dari gumpalan suara yang melayang di zaman kuno ketika dunia pertama kali diciptakan, itu dipadatkan menjadi tali oleh nenek moyang ras iblis, itu bisa menghancurkan apa saja. Dia mencibir sinis dan berkata, gong. Silver Strings gemetar dan mengeluarkan suara panjang dan berlarut-larut saat mereka tiba-tiba menebas Yun Xiao. Puff, puff, puff. Lengan Yun Xiao meledak satu demi satu, berubah menjadi asap hijau dan awan. Pedang iblis di tangan Yao Ze mengikuti momentum dan memotongnya menjadi dua, seluruh langit kemudian terbelah seolah-olah telah dipotong secara horizontal, langit di atas jatuh sedikit dan cakrawala bergetar. Seluruh tubuh Yun Xiao hancur berkeping-keping, berubah menjadi bayangan samar guntur yang terus menyebar. Ah! Di kejauhan, Jun Ruyun berteriak kaget dan hampir kehilangan keseimbangan, tetapi dia segera menyadari bahwa kematian Yun Xiao agak aneh, dan tidak ada darah sama sekali. Tubuh transformasi roh kayu Yi. Hati Yao Ze bergetar saat dia mencabut pedangnya dan menebas. Bayangan petir dengan cahaya dingin. Tubuh roh 5 elemen hampir abadi, tetapi itu hanya dalam hal karakteristik, lebih sulit mati daripada orang biasa, tetapi dia akan tetap mati jika dia terluka terlalu banyak. Bayangan guntur sepertinya telah merasakan niat bilahnya, dan dengan kilatan petir, itu berubah menjadi tubuh aslinya. Namun, aura pedang tampaknya memiliki semangat mereka sendiri, mereka mengejarnya, seperti burung cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan berkicau. Yun Xiao mengeluarkan kotak pedang cahaya surga dan melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, segera, langit dipenuhi dengan bayangan pedang, dan pesona pedang terbuka dan bergegas menuju sinar pedang, tetapi semuanya hancur. Gaya 1000 pedang, Yun Xiao mengubah gerakan mantra di tangannya, dan tiba-tiba, puluhan ribu bayangan pedang muncul di dunia pedang, menebas seperti badai. Yao Ze terkejut, dia buru-buru memegang pedangnya dan dengan kikuk menebas beberapa kali, tubuhnya tampaknya terpaku di tempatnya saat cahaya pedang seperti bulan dingin ditembakkan untuk melindunginya. Ledakan, bang, bang, ledakan, pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, tetapi semuanya diblokir oleh cahaya pedang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, seperti ribuan kunang-kunang yang berkedip di langit malam. Teknik pedang bodoh Yao Ze sebenarnya adalah kebijaksanaan yang hebat tetapi tampak bodoh, keterampilan hebat tetapi tampak canggung, melindungi tubuhnya dengan erat. Yun Xiao mengerutkan kening, dan matanya menjadi dingin saat dia perlahan mengangkat tangannya,
yang membentuk gerakan mantra. Bayangan pedang yang memenuhi langit berubah menjadi awan berbintang yang bergerak dengan jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya bergulir di dalam. Miliaran kehendak pedang berkumpul dari segala arah, membentuk diagram pedang dan berkembang menjadi dunia. Semua pembudidaya sangat terkejut, terutama Jun Ruyun, yang ahli dalam cara pedang. Dia merasakan niat pedang yang tak terlukiskan di tubuhnya akan meledak. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ilustrasi jutaan pedang. Dia langsung terpikat dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Puff! Menyemburkan seteguk darah, niat pedang di tubuhnya sepertinya telah tersedot kering, seluruh pribadinya kehilangan semua roh dan menjadi putus asa dan lesu. Mo Xiaochuan dengan cepat memukul beberapa titik akupuntur di tubuhnya dan berteriak, "Tenangkan pikiranmu dan fokus, Anda tidak boleh melihat gambar pedang." Ini adalah kedua kalinya dia melihat Yun Xiao menggunakan gerakan ini, jadi dia secara alami memahami kekuatannya. Semua ahli pedang sangat terpengaruh. Pada saat ini, diagram pedang di udara adalah kehendak pedang dari semua pedang di dunia, yang berisi cara pedang tertinggi. 36 pedang bintang dingin langit utara masing-masing membentuk mata, melahirkan langit pedang berbintang dan dao pedang yang besar. Setelah terluka oleh Yao Ze, ki primordial Yun Xiao juga rusak, jadi dia tidak bisa bertarung dengannya lagi. Oleh karena itu, dia menggunakan pedang dao tertingginya untuk mengirimnya ke barat. Yao Ze sepertinya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Dia terkejut tak terkata-kata. Di bawah rune pedang kuno dao, hanya tekanan yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Brengsek, Yao Ze bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan langkah ini, jadi dia berbalik dan pergi. Kamu ingin pergi? Itu sudah terlambat dan kekanak-kanakan. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Yun Xiao mencibir saat diagram pedang berputar di langit dan menebas. Yao Ze terkejut, tubuhnya yang besar berhenti berlari dan berdiri diam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari pedang sama sekali, bakatnya yang kuat sebagai seniman. Bela diri membuatnya langsung tenang, dia memegang pedang di belakangnya dengan kedua tangan, dan aturan bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergulir di pedang. Suara kuno juga berubah menjadi senar perak. Aku Yiru dengan pedangnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya pedang serupa bersinar dari tubuh Yao Ze. Dia menjadi satu dengan pedang iblis di tangannya dan menebas gambar pedang itu. Seolah-olah bintang jatuh telah melintasi langit dan bergabung menjadi malam berbintang yang tak berujung. Kemudian, itu meledak dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit dan daratan. Bum bum bum, cahaya sabar yang menakutkan dan niat pedang menyebar, berubah menjadi tornado yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dunia. Salah satu sinar cahaya yang paling menyilaukan bahkan melesat ke langit, menyebabkan seluruh 1000 gunung prefektur bergetar. Tubuh Yao Ze terperangkap dalam cahaya pedang, armornya terus pecah saat dia berteriak kesakitan dan tersapu ke langit. Setan lainnya ngeri dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Yun Xiao mencabut pedang ki yang memenuhi langit dan mengembalikannya ke tubuhnya, tidak repot-repot mengejar iblis itu. Di bawah ilustrasi jutaan pedang, seluruh medan pegunungan benar-benar berubah. Bai Seng terbangun dari membatu sementaranya dan buru-buru naik untuk memberi penghormatan. Salam, Tuan Po Jun. Kamu tidak harus terlalu sopan, kata Yun Xiao, aku akan pergi denganmu. Salam, Tuan. Di kejauhan, seluruh tubuh Jun Ruyun juga gemetar, dia tidak bisa menahan air mata saat dia berlutut di udara. Ekspresinya tidak bisa dilihat, tetapi bahunya gemetar hebat dan dia terisak dengan suara rendah. Bangun, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, Anda telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun, baru saja, saya melihat bahwa Anda terganggu oleh ilustrasi jutaan pedang, dengan bakat Anda pasti akan melangkah ke alam bintang 9 setelah Anda kembali dan memahaminya dengan cermat. Petik 2. Ya, Jun Ruyun terus bersujud, sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berdiri. Anda bahkan tidak perlu menyentuh tanah saat Anda bersujud, Kaisar Muda Haolian mengerutkan kening, Anda benar-benar munafik. Tubuh Jun Ruyun membeku, dia berkata dengan dingin, aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu, kamu hal bodoh. Dengan Sir Po Jun yang bertanggung jawab atas prefektur 1000 gunung, segel di 5 gunung awan aman, kata Bai Seng dengan emosi. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu, Master Sekte, kata Yun Xiao, sedikit malu. Apakah Anda pergi, Tuan?
Pemenang Bai tertegun sejenak dan bertanya dengan cemas. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, segel 5 gunung awan terkait dengan masalah lain, maaf, saya harus mematahkannya. Ah, semua orang terkejut, bahkan Mo Xiaochuan dan yang lainnya. Ini, Tuan Xuanji Pojun ini, apakah Anda tidak peduli dengan rakyat jelata? Tanya ahli pertempuran 100 yang menang. Semua makhluk hidup di dunia. Siapa bilang iblis akan menyakiti rakyat jelata ketika mereka keluar? Kata Yun Xiao acuh tak acuh, siapa bilang itu? Ini hanya kemungkinan, bukan mutlak. Selain itu, bahkan orang suci tidak peduli dengan masalah ini, jadi mengapa saya harus peduli? Dia segera menjelaskan masalah antara Fei Cheng dan Yuan. Ah, kali ini, pemenang 100 pertempuran bahkan lebih tercengang dengan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama, mereka menjadi sedih dan berkata, karena bahkan orang suci seperti ini, lalu apa gunanya aku dengan bodohnya bertahan? Kata-katanya dipenuhi dengan kebosanan dan kekecewaan yang tak ada habisnya, serta kesedihan dan kemarahan. Departemen Luar Negeri mana yang berada di belakang kedua orang ini? Kata Yun Xiao, kita masih perlu menyelidiki, tetapi aku harus membuka segel di 5 gunung awan. Nama Tuan Pojun dikenal di seluruh dunia, bahkan jika dia memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Apakah kamu tidak takut pada lidah dunia jika kamu melakukan hal sebesar itu? Kata Bai Zansheng. Aku tidak takut, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi tidak perlu masuk ke dalam masalah ini, karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama denganku, aku akan menyerahkan masalah ini kepada mereka. Dia mengeluarkan segel giok dan menyerahkannya kepada Bai Zansheng, berikan segel itu kepada mereka berdua, ketika mereka membuka segel, kami akan keluar dan menangkap mereka, kejahatan ini akan ditempatkan pada orang-orang suci. Melihat segel giok, pemenang 100 pertempuran merasa pahit di hati mereka, tapi baik Yun Xiao maupun keduanya dari wilayah suci bukanlah orang yang mampu dia provokasi, selain itu, wilayah suci sudah menyerah, jadi mengapa dia harus bersikeras? Setelah memikirkannya, dia juga menjadi bebas dan mudah, menyingkirkan segel giok, dan berkata, kalau begitu kita akan melakukan apa yang dikatakan Sir Pojun. Setelah beberapa dari mereka setuju, mereka menuju ke area tertutup. Tiba-tiba, raungan datang dari langit, seolah-olah ratusan binatang buas berlari kencang dan ribuan burung berkicau. Beberapa dari mereka berhenti di jalur mereka dan menatap langit dengan kaget. Hanya dalam sekejap, langit dipenuhi dengan garis kisi ungu yang lebat, saling bersilangan dan menembus alam semesta. Di garis kisi, ada bayangan binatang buas dan burung, serta 4 monster yang tampak seperti naga dan kuda. Formasi teleportasi domain. Pemenang 100 pertempuran menjerit saat keringat dingin keluar di dahinya, ki iblis memenuhi udara, jelas bahwa ada sosok perkasa klan iblis yang berteleportasi di udara, dan itu bukan hanya satu orang. Apa-apaan ini? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia melihat dengan dingin. Setelah 4 monster yang bukan naga atau kuda muncul, mereka semua mengenakan peralatan emas, keempat kuku mereka berlari di garis grid, perlahan-lahan mengeluarkan kereta emas sepenuhnya, itu muncul di langit dan terus bergerak maju. Kereta itu dipenuhi dengan pola yang indah, dengan ratusan binatang buas dan burung terukir di atasnya, binatang iblis yang kuat muncul terus-menerus dan mengikuti kereta, berlari kencang di sekitar mereka, bahkan ada burung yang melayang di udara, berkicau. Ini Bian. Jantung 100 pemenang berdetak begitu cepat sehingga hampir melompat keluar dari dadanya, dia berteriak, Kaisar Iblis. Yun Xiao mengepalkan tinjunya dan menjadi waspada, meskipun pendatang baru itu belum menunjukkan dirinya, tidak ada orang lain di klan iblis yang bisa memiliki aura seperti itu, kecuali Kaisar dari semua iblis. Saat 4 kereta emas, yang bukan naga atau kuda, dan burung dan binatang buas, muncul satu demi satu, aura kuat menerobos udara dan berubah menjadi sosok iblis, mengikuti kereta dengan cermat. Tuan Pojun, apa yang harus kita lakukan? Bai Seng bertanya dengan suara rendah. Kemunculan Kaisar Iblis kemungkinan besar karena hilangnya slip emas, kata Yun Xiao sambil berpikir, tampaknya sekarang saatnya bagi mereka untuk bekerja sama untuk membuka segel. Dalam hal ini, saya tidak ada hubungannya dengan ini, tidak masalah apakah itu Kaisar Suci atau Iblis. Selama segelnya rusak, tidak apa-apa.
Wajah Bai Seng menjadi pucat, membuka segel hampir merupakan kesimpulan yang sudah pasti, apa yang dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana hal itu akan mempengaruhi prefektur Seribu Gunung. Jika sejumlah besar iblis muncul dan konflik pecah, prefektur Seribu Gunung mungkin akan menjadi debu dalam sejarah. Yun Xiao melihat pikirannya dan berkata, yang terbaik adalah memerintahkan semua murid untuk mengungsi dari prefektur Seribu Gunung dan bersembunyi di Kekaisaran Bela Diri Kuno untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, beritahu semua sekte terdekat untuk waspada. Bagaimanapun, konsekuensi dari ras monster yang keluar dari 5 gunung awan tidak dapat diprediksi. Anda benar, tuanku, saya akan melakukannya sekarang, kata Bai Zansheng. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa token giok komunikasi dan mengirimkan semua jenis pesan di udara. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Dia kemudian menggunakan teknik melarikan diri dan menuju ke arah segel. Tangki di langit tiba-tiba berhenti setelah bepergian sebentar. Beberapa bayangan iblis muncul di depannya, berlutut, dan berkata serempak, "Salam, Yang Mulia." Suara seorang pria datang dari kereta, "Mengapa hanya ada beberapa dari kamu? Di mana penasihat militerku?" Setan-setan itu berkeringat dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Tuan penasihat militer, dia hehe. Apa yang terjadi padanya?" Pria di kereta sepertinya telah meramalkan sesuatu yang buruk, dan suaranya sedikit tergesa-gesa dan tegas. Tiba-tiba, seorang pria iblis di belakang kereta menunjuk ke langit dan berkata dengan heran, "Itu penasihat militer Xuanji." Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan dia sepertinya memiliki semacam kemampuan mata spiritual. Dia segera menyadari bahwa 10.000 mil di langit, tubuh iblis mengambang, anggota tubuhnya terbentang, dan tidak diketahui apakah itu hidup atau mati. "Ah, ini Tuan Z." Setan yang berlutut juga berteriak ketakutan. Seekor iblis di sebelah kereta melebarkan sayapnya dan muncul di langit dengan kepak. Dia membawa Z ke bawah. "Yang Mulia, Tuan Z telah pingsan, hidupnya tidak dalam bahaya," katanya sambil mendarat dengan lembut di samping kereta. Ada keheningan di langit. Semua orang terkejut saat mereka melihat Yao Ze, yang tubuhnya tertutup retakan dan baju besinya berkeping-keping. "Kekuatan penasihat militer luar biasa." Sebuah suara datang dari kereta. "Apakah ada orang dari sekte di dekat 5 gunung awan yang bisa menjadi tandingannya?" Petik 2. Seperti ini, Yun Xiao, iblis yang berlutut di tanah berkata dengan tergesa-gesa. Dia memberitahu Yun Xiao segalanya dengan jelas, mulai dari pertemuan mereka di saluran teleportasi hingga perampokan slip emas dan segel giok, hingga penampilan suku iblis abu-abu, dan pertempuran antara Z dan Yun Xiao. Reinkarnasi dari penguasa bela diri Van Kuiser, Gu Feiyang. Suara orang lain datang dari kereta, suaranya bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak dapat mengendalikan emosinya. "Bisakah kamu yakin akan ini?" Suara pria itu dari sebelumnya bertanya. "Saya tidak bisa memastikan, tapi itu 8,9% pasti," jawab monster yang berlutut itu. "Jika Gu Feiyang benar-benar ada di sini, tidak mengherankan jika kamu terluka, konselor," kata pria lain. "Bawa konselor militer masuk, aku akan memberinya perawatan." Tirai kereta dibuka, memancarkan sedikit fluktuasi cahaya, di dalamnya sangat luas, dan hanya 2 orang yang duduk di dalam. Salah satu dari mereka memiliki sosok kekar dan mengesankan tanpa marah, kulitnya kuning samar, dan dia mengenakan mahkota emas ungu yang tertanam dengan harta karun. Dia juga mengenakan jubah brokat merah dengan 100 kupu-kupu. Dia tampak mewah dan bahagia. Dia adalah kaisar dari semua iblis, Sunyi. Pria lain memiliki penampilan yang bermartabat, alis seperti lukisan tinta, dan lembut dan anggun. Dia dikenal sebagai alkemis paling berbakat dari ras iblis dalam puluhan ribu tahun. Ai. Iblis dengan sayap muncul di kereta dengan Z di pelukannya dan dengan lembut menempatkannya di depan iblis yang elegan itu. Dia kemudian mengangguk kepada mereka berdua sebelum membungkuk dan pergi. Desolate melirik luka di tubuh Z, dan matanya menyipit dengan cahaya tajam. Sungguh niat pedang yang kuat, bahkan ki iblis pelindung penasihat militer pun rusak. Ai memeriksanya dengan hati-hati dan berkata tanpa banyak ekspresi, "Untung kamu bertemu kami, jika tidak, akan berbahaya jika Anda dibiarkan mengambang di kehampaan." Gu Feiyang mungkin bukan satu-satunya di dunia yang memiliki kemauan pedang yang begitu kuat, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. "Gu Feiyang juga ada di sini," kata Huang.
dia bahkan mengambil slip emas itu. Saya khawatir perjalanan ke 5 gunung awan ini akan penuh dengan liku-liku, tolong bangunkan penasihat militer sesegera mungkin. Iya, Ai menanggapi dan mengeluarkan pil untuk ditelan Ze, kemudian, kelima jarinya dengan lembut menyapu tubuh Chong Ze, dan sinar cahaya naik dari telapak tangannya. Luka pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Ze mulai sembuh, dan wajahnya berubah warna, roh Qi di tubuhnya terus-menerus diaktifkan. Tim iblis mulai bergerak maju di langit lagi, mereka tidak cepat, tetapi mereka menuju ke tempat di mana para pemenang pergi, di mana segel 5 gunung awan berada. Yun Xiao mengikuti mereka dengan tenang untuk berjaga-jaga, situasinya rumit sekarang, dan dia takut akan perubahan yang tidak terduga. Untuk menghindari mengungkap keberadaannya, dia meminta semua orang untuk memasuki tablet alam ilahi sementara dia mengikuti mereka sendirian. Sesaat kemudian, kereta itu tiba di langit di atas 1000 gunung prefektur, puluhan gunung telah menerima berita itu, jadi tidak ada yang pergi. Banyak iblis mengerutkan kening, rupanya, mereka tidak bisa merasakan apapun dengan indera ilahi mereka. Sepertinya kehadiran kita telah ditemukan, kata Huang perlahan, prefektur 1000 gunung telah melarikan diri dengan persiapan, namun, mereka bukan target perjalanan kami, jangan memperhatikan hal lain dan langsung pergi ke 5 gunung awan. Kereta itu tidak berhenti dan langsung pergi ke kejauhan. Yun Xiao mengirim transmisi suara ke Jun Ruyun melalui tablet alam ilahi, di mana segel 5 gunung awan. Muridmu tidak tahu, Jun Ruyun buru-buru menjawab, kami bahkan tidak tahu lokasi pasti dari 5 gunung awan, ini selalu menjadi rahasia prefektur 1000 gunung, dan saya khawatir hanya para tetua di sekte yang mengetahuinya. Petik 2. Sepertinya ada pengkhianat di prefektur 1000 pegunungan, kata Yun Xiao sambil mengerutkan kening. Petik 2. Dia menyesal tidak menanyakan lokasi pasti dari tim pertempuran 100 pemenang, sekarang, dia hanya bisa mengikuti di belakang iblis, yang tampak sedikit pasif. Tiba-tiba, kereta itu berhenti, keempat monster yang bukan naga atau kuda mengangkat kepala mereka dan menangis sebentar sebelum mereka berangsur-angsur berhenti. Beberapa iblis berjalan maju dan bergumam pada diri mereka sendiri, salah satu dari mereka kemudian melemparkan gulungan ke bawah. Gulungan itu menari di udara dan memancarkan cahaya keemasan, simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Sekilas, Yun Xiao tahu bahwa simbol-simbol itu adalah koordinat spasial, gulungan ini seharusnya menjadi produk alkimia yang merekam dan menyimpan koordinat yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dirilis untuk menemukan lokasi sebenarnya. Tiba-tiba, salah satu koordinat menyala, salah satu iblis sangat gembira, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke koordinat. Kemudian, dengan simbol sebagai titiknya, kekuatan kebingungan menyebar dan pemandangan di sekitarnya berubah. Pegunungan tempat prefek 1000 gunung berada terus berubah menjadi titik cahaya dan menghilang, adegan lain muncul, dalam kehampaan besar, puncak gunung yang indah muncul dari udara tipis, memancarkan cahaya warna-warni. Semua orang dari klan manusia iblis tiba-tiba menjadi tenang, mereka semua memandang gunung dengan ekspresi rumit, mereka tidak bisa melihat puncak gunung, itu langsung menembus awan dan dasarnya tidak berdasar, itu langsung masuk neraka. Gunung ini tidak hanya megah, tetapi juga memiliki makna yang luar biasa bagi keberadaannya, itu menekan hati setiap iblis, membuat mereka sulit bernapas. Tirai kereta perlahan terbuka, dan Huang dan Aizu berjalan keluar, mereka melihat puncak gunung dari langit, meskipun pemandangannya indah, matahari terbenam membuat mereka merasa seperti bunga masa lalu. 5 gunung awan ini sebenarnya adalah senjata tingkat yang dalam, kata Ai. Semua orang terkejut mendengar ini, tetapi tidak ada yang meragukan kata-kata Yao Ai. Senjata tingkat mendalam macam apa yang dapat menekan orang-orangku selama ribuan tahun? Huang bertanya dengan serius, dan dari mana kekuatan tak berujung ini berasal? Di bawah cahaya warna-warni dari 5 gunung awan, sosok Ai sedikit merah, dia menunjuk ke bawah dan berkata, dari bumi, gunung ini mungkin dibentuk oleh unsur-unsur bermutasi dari esensi bumi, dan Gu Qingqing telah menyempurnakannya sedikit untuk membentuk gunung, benda ini adalah elemen bumi, jadi secara alami menyatu dengan bumi, melahirkan kekuatan tak terbatas. Di kejauhan, hati Yun Xiao bergetar hebat, dia bingung dengan cahaya itu dan merasa bahwa itu memiliki rasa berat bumi yang sangat kuat, sekarang, setelah mendengar kata-kata Ai, dia bahkan lebih yakin.
Matanya tertuju pada 5 gunung awan, dan mereka menjadi berapi-api. Karena segelnya akan dipatahkan, dia secara alami tidak berniat untuk bersikap sopan tentang puncak gunung ini. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa 5 gunung awan ada tepat di depannya, di mana para tetua dari 100.000 gunung prefektur yang menang dan keduanya dari zona suci. Mungkinkah dia mendengarkan kata-katanya dan melarikan diri? Bukankah ini terlalu banyak omong kosong? MR.ai, kata Huang Yan, karena gunung ini adalah senjata tingkat yang mendalam, apakah Anda punya cara untuk menghancurkannya? Anda mengetahuinya dengan sangat baik. Jika itu adalah senjata tingkat mendalam lainnya, aku secara alami punya cara, namun, sumber asal unsur bumi terhubung ke bumi yang tak terbatas dan memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya, akan sulit untuk berhasil dalam satu percobaan, karena itu jauh lebih sulit dari yang saya harapkan. Yang terbaik adalah menemukan kunci untuk memiliki kepercayaan diri terbesar. Apakah sesulit itu? Huang mengerutkan kening, mereka tidak hanya dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi bahkan beberapa iblis tingkat rendah khusus dapat melarikan diri, seharusnya penuh dengan lubang, kan? Kata-kata yang mulia kurang, Ai menggelengkan kepalanya. Ekspresi iblis di sekitar mereka sedikit berubah, tetapi mereka dengan cepat kembali normal dan tidak memiliki banyak reaksi. Hanya Ai Hui yang memiliki kualifikasi dan keberanian untuk menunjukkan kekurangan Kaisar Iblis. Dia melanjutkan, ruang ini jelas bukan langit dan bumi yang sengaja disembunyikan atau terisolasi, itu dibentuk oleh wilayah 5 gunung awan. Jika Yang Mulia dapat merasakan kekuatan ruang ini, Anda akan mengerti bahwa kerusakan segel itu konyol. Jika itu masalahnya, bagaimana begitu banyak iblis kecil melarikan diri dari sana? Tanya Huang. Saya belum tahu tentang ini, saya akan mengamati lebih lanjut ketika segelnya rusak, kata Ai. Aku harus merepotkanmu, MR.ai, Huang mengangguk, mari kita cari pintu masuk ke segel dulu. Manusia benar-benar aneh, kata iblis besar di belakangnya, mungkinkah mereka sangat takut mati sehingga tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Petik 2. Setan lain mencibir, Yang Mulia ada di sini secara pribadi, tidak heran mereka melarikan diri, akan tidak normal jika mereka tidak melakukannya. Jangan bicara omong kosong, iblis besar itu. Mendengus dingin, jika umat manusia begitu mudah dihadapi, kita akan membuka segel dan menyelamatkan orang-orang kita, pasti ada yang salah, kita tidak bisa ceroboh. Jiwa benar, kata sedih, kita harus berhati-hati, kekuatan alam suaka jauh di atas kita, jadi kita tidak boleh meremehkan mereka. Sayang sekali kita tidak bisa bersatu, kata monster lain dengan penuh kebencian, jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan hidup di alam ilusi berbintang dan bulan. Jika semua suku dapat bersatu, kita bahkan dapat mendominasi seluruh alam bela diri surgawi, belum lagi benua bela diri surgawi. Semua pembudidaya ras monster, ekspresi menjadi tidak sedap dipandang, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikiran mereka, dan beberapa dari mereka bahkan melemparkan tatapan mencela padanya. Monster itu terkejut dan dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Selama kalian tinggal bersamaku, kita tidak akan terkalahkan, kata Huang perlahan. Kami bersumpah untuk mengikuti Yang Mulia sampai mati. Semua iblis berteriak serempak, dan suara mereka mengguncang langit, bahkan burung dan binatang meraung bersama mereka, dan kekuatan iblis mereka yang melonjak menyebar, memenuhi seluruh ruang. Ai mengerutkan kening, semuanya, pertahankan aura iblismu, aku akan menyelidiki segel 5 gunung awan dan melihat di mana aura iblis merembes keluar, itu pasti titik lemahnya. Indra ilahinya menyebar dari tubuhnya dan seketika, itu seperti pelangi, memancarkan cahaya yang menerangi seluruh ruang, itu memantulkan cahaya merah dari 5 gunung awan. Hati Yun Xiao bergetar hebat, dia hanya melihat cahaya indra ilahi semacam ini di buku-buku kuno, dan hanya dewa alkemis tingkat ke-10 yang dapat memadatkan indra ilahi mereka menjadi cahaya, bahkan Yuan Gaohan tidak bisa melakukannya. Pemandangan di depannya hampir membuatnya kehilangan akal sehat, apa yang sedang terjadi. Ai adalah dewa warlock level 10. Bagaimana seseorang bisa menjadi Tuhan di dunia ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, tidak ada yang menjawab. Cahaya jiwanya yang didewakan seperti bulan air yang bersinar di bumi, terus menyebar.
Yun Xiao sedang berjaga-jaga, dia tidak yakin bahwa dia masih bisa bersembunyi di bawah indera ilahi ini, bagaimanapun, itu adalah gerakan yang hanya bisa digunakan oleh alkemis tingkat ke-10. Jika keberadaannya terungkap, dia berencana untuk melarikan diri pada kesempatan pertama. Bukan karena dia takut pada iblis ini, tetapi dia sudah menentukan bahwa tujuan mereka persis sama dengan tujuannya, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian yang prioritasnya adalah menyelamatkan Yun Sang. Setelah menyebar ribuan kaki, sinar indera ilahi berhenti sekitar 2 atau 300 kaki dari Yun Xiao. Mata Ai Hui bergerak saat dia melihat ke tempat tertentu di kehampaan, dia menghela nafas dan berkata, apakah itu Tuan Li? Keluar, mata semua orang beralih ke arah itu. Di bawah cahaya jiwanya yang didewakan, ruang itu sedikit bergetar dan sesosok muncul. Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa itu adalah Li, yang telah pergi untuk waktu yang lama setelah pertempuran di Kota Bulan Merah. Tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi dia juga telah naik satu level. Begitu Li muncul, dia segera dikunci oleh indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Cahaya jiwa yang didewakan. Kamu telah memasuki alam dewa. Li juga sangat terkejut, dia menatap Ai dengan linglung, tidak bisa mempercayainya. Aku masih setengah langkah lagi, jiwaku yang didewakan hanya dapat menyebar hingga jarak 7.000 kaki, kalau tidak, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan menemukanku. Jawab Ai sambil tersenyum. 7.000 kaki cahaya indera ilahi, Bian. Meski begitu, Li masih sangat terkejut, dan wajahnya sedikit kusam. Wajah Desolate muram dan serius, karena kamu di sini, yang lain juga harus ada di sini, kan? Karena kalian semua ada di sini, maka keluarlah, anggota ras monster saya selalu terbuka dan jujur, tidak perlu bersembunyi. Aku tidak bersembunyi, Li berkata tanpa daya, aku ingin pergi tetapi kalian semua datang terlalu cepat, saya tidak bisa pergi. Jadi, Tuan Sang telah melarikan diri. Huang mendengus. Melarikan diri. Sepertinya Tuan Huang tidak berpendidikan, dan kata-katamu tidak pantas. Li tampak tenang dan berkata, Tuan Sang mengasihani keadaan alam semesta dan orang-orang, dia tidak ingin konflik kekerasan terjadi di dalam klan kami, jadi dia pergi pagi-pagi sekali. Tapi dia adalah sumber konflik, kata Huang sinis, jika dia begitu benar, dia tidak akan memisahkan klan monster. Raja dari semua monster, yang mampu akan menjadi satu-satunya, kata Li perlahan, Tuan Sang lebih mampu darimu, saya harap Tuan Huang bijaksana dan tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi saat ini. Betapa berani, menurutmu kamu siapa? Beraninya Anda berbicara kepada yang mulia seperti ini. Jiwa menegur dengan marah. Wajah Desolate menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, jelas bahwa dia ingin membunuh si Yan, dia mencibir, yang dimaksud Tuan Li adalah aku tidak tahu apa yang baik untukku. Itu benar, jawab Li dengan ekspresi serius, jika Yang Mulia dapat memahami situasi saat ini, dia akan turun tahta dan menyerahkan jabatannya, Tuan Sang pasti akan membawa seluruh ras iblis ke puncak, sama seperti apa yang dia katakan barusan, tidak hanya ranah seni bela diri surgawi, tetapi seluruh benua bela diri surgawi harus menghormati ras iblis. Imam besar melihat ini, jadi dia mengikuti Tuan Sang tanpa peduli. Hehe, orang bodoh tua yang tidak akan mati. Desolate mencibir, dan berapa banyak dari 8 klan iblis yang mengikuti orang bodoh tua itu yang masih hidup. Pertempuran di Kota Bulan Merah mempermalukan klan kami, jadi mengapa mereka semua tidak mati? Kamu masih memiliki wajah untuk memintaku turun tahta. Ahem, bukankah terlalu berlebihan bagi Yang Mulia untuk membicarakanku seperti ini? Suara batuk datang dari kejauhan, dan pendeta besar muncul, dia terlihat sangat tua dan memegang tongkat di tangannya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Ai Hui melihat ini, dia membungkuk dari jauh dan berkata, Imam besar. Selain dia, iblis lainnya sedikit tersentuh, tetapi mereka berdiri diam dan melihat dengan dingin, banyak dari mereka memiliki ekspresi sedih, seolah-olah mereka tidak bisa memaafkan pengkhianatannya. Desolate menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengepalkan tinjunya, jelas bahwa dia terguncang, dia berkata dengan dingin, Imam besar, apakah Anda masih mengenali saya sebagai kaisar Anda? Selama Yang Mulia belum turun tahta, dia masih kaisar saya, kuil leluhur memberi hormat.
Imam besar, pengkhianatanmu adalah hal yang paling menyakitkan bagiku. Huang berkata dengan dingin. Tuan itu menghela nafas, sulit untuk melawan kehendak surga, saya hanya melakukan tugas saya sebagai imam besar, maafkan saya, yang mulia. Meskipun pengkhianatanmu telah menyebabkan kerugian besar bagi ras iblis, kata Huang, bahkan telah menyebabkan ras iblis terbagi, dan masih berkembang, selama Anda kembali, saya akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, kamu akan tetap menjadi imam besarku. Dao surgawi konstan, dan itu tidak dapat diubah oleh manusia, waktu terus bergerak maju, tidak hanya saya tidak bisa kembali, tetapi ras monster juga tidak bisa kembali. Omong kosong. Bahkan jika era bergerak maju, akulah yang akan memimpin ras iblis ke depan. Wajah Desolate menjadi gelap saat dia berteriak, Imam besar, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pilihan saya adalah pilihan zaman, dan itu tidak bisa diubah, saya akan dengan senang hati mengorbankan darah saya untuk awal era ini. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Kesabaran Desolate akhirnya hilang, dia mengangkat tangannya, kekuatan besar berputar di telapak tangannya. Tolong jangan cemas, Yang Mulia, Ai buru-buru menghentikannya, dia berbalik ke kuil dan berkata, Imam besar, agar Anda muncul di sini, Anda juga harus berada di sini untuk masalah 5 gunung awan, bukan? Apakah Anda punya kuncinya? Aku sudah menghancurkan kuncinya, jadi silakan kembali, kata Qi sambil menatapnya. Ekspresi Ai tidak terlihat terlalu bagus saat dia berkata, saya tidak berniat ikut campur dalam pertempuran antara Tuan Sang dan Yang Mulia, tetapi 5 gunung awan telah menjebak orang-orang saya selama ribuan tahun, benar-benar tidak masuk akal bagi imam besar untuk menghancurkan kuncinya. Orang-orang ras monster di sekitar kereta juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, sebelumnya, mereka masih memiliki perasaan terhadap kuil, tetapi sekarang mereka semua memiliki ekspresi jahat di wajah mereka. Jika Yang Mulia memiliki niat untuk membuka segel, dia akan melakukannya beberapa dekade yang lalu, tetapi tidak ada yang terjadi, kata kepala kuil, namun, dia memilih saat ini untuk membuka segel dan menyelamatkannya, niatnya jelas. Semua monster ketakutan, wajah mereka tidak pasti, mereka mengintip sunyi dan merenung. Omong kosong, Huang mendengus, saya telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan rekan senegaranya, dan saya hanya memiliki kesempatan sekarang, jika bukan karena kalian para pengkhianat yang menyebabkan masalah, aku khawatir segel di sini akan dipatahkan olehku sejak lama. Aku sudah mencoba berkali-kali untuk memecahkan segel di 5 gunung awan, tapi mengapa aku ditolak oleh Yang Mulia? Wajah Desolate menjadi gelap saat dia berteriak, Imam besar, kamu terlalu licik. Dia benar-benar mencoba menabur perselisihan saat ini. Tapi siapa yang akan percaya pengkhianat sepertimu? Ekspresi Qi tidak berubah, mari kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi saat itu, secara alami perlu untuk membiarkan orang-orang kita keluar dari gunung, hanya saja waktunya tidak tepat, kita tidak bisa membiarkan mereka keluar sekarang. Lalu kapan kamu akan keluar? Huang mencibir. Ketika ras iblis bersatu dan tidak lagi memiliki perbedaan besar, kata Qi, kalau tidak, itu sudah cukup kacau, jika lebih banyak orang keluar, siapa yang tahu kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Lelucon apa? Huang berkata dengan dingin, kalian para pengkhianat adalah sumber kekacauan, dan kalian masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Aku pasti akan membuka segel ini hari ini. Jika Imam Besar dan Tuan Sang tidak senang, Anda bisa datang dan menghentikan saya. Aura yang mendominasi menyebar dari tubuhnya, mengintimidasi segala arah, bahkan Yun Xiao, yang berdiri di kejauhan, merasakan jantungnya berdebar-debar pada aura itu. Ekspresi Qi sedikit berubah, seolah-olah dia tidak mau menghadapi ujung tajamnya, dia mundur ke samping dan berkata, Yang Mulia, tolong pertimbangkan situasi klan kami secara keseluruhan. Tidak sopan, beraninya Anda berbicara omong kosong di sini. Kata Huang dengan marah, tidak hanya aku akan membuka segel hari ini, tetapi aku juga akan membunuh kalian semua pengkhianat. Kamu tidak punya kesempatan, Imam Besar. Niat membunuh yang mengerikan itu langsung mengembun menjadi bayangan hantu di udara, dan tiba-tiba meraih ke arah Qi. Wajah Qi pucat saat dia mundur beberapa langkah, segel tangan di tangannya berubah terus-menerus, meledak menuju. Manifestasi niat membunuh saat dia berteriak, jika Yang Mulia ingin membuka segel,
itu tidak lebih dari mengejar ombak dan mengusir harimau, tapi apakah Yang Mulia begitu yakin bahwa klan Iblis Azure di 5 Gunung Awan akan membantu Anda? Anda harus tahu bahwa klan Iblis Biru tidak lebih lemah dari Yang Mulia. Bagaimana gunung bisa menampung 2 harimau, apalagi 3? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Imam Besar, kata Desolate dingin. Selain itu, memecahkan segel adalah keinginan terakhir dari Kaisar Iblis masa lalu. Saya hanya melakukan ini untuk kebaikan klan saya, dan saya tidak memiliki motif egois sama sekali. Adapun mengejar ombak dan mengendarai harimau, itu lelucon. Mari kita lihat siapa serigala dan siapa harimau jika kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sang manifestasi niat membunuh disebarkan oleh telapak tangan Qi, berubah menjadi asap dan awan di udara. Desolate mencibir, niat membunuh keluar dari matanya, dia menghilang dari kereta dalam sekejap dan menyerang Qi secara langsung. Bersambung.